Halo semuanya, Wakanda Story is back teman-temannya, luar biasa. Teman-teman, hari ini, gua kedatangan tamu guys ya, dari negeri Wakanda guys ya, yang jauh di luar sana teman-teman. Bapak Joni, dan saya juga mengundang spesial teman-teman, dari Intak teman-teman ya, Indonesian Tax Care Bapak Widodo ya. Halo semuanya, Pak Joni apa kabar? Halo, Halo, baik Pak. Oke, Pak Widodo, bagaimana kabarnya Pak? baik alhamdulillah. Luar biasa, semuanya masih sehat-sehat ya, kita semua masih belum di penjara nih teman-teman ya, bersyukur sekali. Oke. Oke Iya. teman-teman yang nonton ini ya, jadi Wakanda Story ini gue mau disclaimer dahulu ya bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua. Video ini semua isinya adalah imajinasi negeri Wakanda teman-teman ya. Jadi kalau ada nama, tempat, kejadian dalam video ini semuanya adalah kisah negeri dongeng di Wakanda Forever guys ya. Jika ada nama, tempat atau kejadian yang mirip-mirip dengan Anda, teman-teman, itu maksudnya bukan Anda, gitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf. Oh, by the way, gue mau kasih tahu dulu teman-teman ya, ini adalah, larangan merekam teman-teman, yang sudah saya bikin. Teman-teman bisa download nanti di video gue yang satu lagi ya, kalau mau bisa di-download. Ini adalah larangan merekam, kita mengikuti KPP Taman Sari. Supaya apa? Supaya ada kesamaan hak di mata hukum, teman-teman ya. Silakan kalau mau ditempel, di-print di, rumah-rumah Anda di negeri Wakanda semua, teman-teman ya. Oke. Kita mulai ya, Pak Joni. Jadi Pak Joni, kita cukup prihatin dengan kejadian kemarin ya, sudah sekilas saya diceritakan bahwa ada pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang agak-agak janggal atau aneh di negeri Wakanda. Boleh nggak Pak diceritakan Pak? Jadi kira-kira, tanggal 31 Januari kemarin, apa yang terjadi Pak sebenarnya Pak waktu itu Pak? Oke Pak, jadi tanggal 31 Januari di jam 10 itu ada pembahasan akhir ya. Kita sebagai wajib pajak respek atas undangan dari pemeriksa untuk pembahasan akhir SPHP. Nah, wajib pajak menerima semua hasil poin dari PPh dari pajak penghasilan ya. Nah, tetapi kalau untuk pajak pertambahan nilai, wajib pajak menolak karena, wajib pajak telah dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai PKP di bulan Juli 2022, itu. Nah, kemudian pada bulan April 2023 diperiksa diperiksa untuk tahun pajak 2019 dan 2020. Nah, untuk 2019 telah berakhir SPHP ini, 2020 belum selesai dan temuan dari pemeriksa adalah PPN 2019 yang dinyatakan dikenakan sanksi PPN karena omset 2018 telah melewati 4,8 M, itu menurut mereka. Nah, kemudian dari wajib pajak melakukan upaya pembelaan dengan memberikan opini bagaimana kita itu telah membaca hasil keputusan dari pengadilan pajak yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2018 dengan nomor putusan 00125399/2018 PP Majelis 3A ya. Yang di sana itu untuk kasus yang sama dan wajib pajak dimenangkan. Yang berarti di dalamnya itu sah ya, di peradilan pajak yang dipimpin oleh 3 hakim yang terhormat telah menyatakan bahwa pola seperti ini adalah salah. Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang telah sukarela untuk mendaftarkan diri. Walaupun mereka telat, tapi mereka sukarela ya. Nah, kita memberikan, opini menggunakan putusan pengadilan pajak ini, kemudian kita juga memberikan masukan mengenai apa yang tertera di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Oke, itu ada 2 poin. Yang pertama di pasal 2 poin 4 ya, 4A itu, yang di sana itu menyatakan Dirjen Pajak menerbitkan nomor NPWP dan atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana gitu ya. Kemudian 4A itu kewajiban pajak bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP atau digunakan atau sebagai PKP secara jabatan dimaksud pada ayat 4 dimulai sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif ini. Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan nomor
ini, ini ya, jadi di sini ada disebutkan bahwa ini hanya diberikan tuh kepada, PKP yang dikukuhkan secara jabatan. Nah, jadi bagi wajib pajak yang kami itu secara sukarela telah melakukan pendaftaran PKP, tapi kami didenda untuk kejadian yang 3 tahun sebelumnya gitu. Padahal secara bisnis CV juga udah nggak bisa survive. Persaingan usaha sudah deras banget, sudah tidak bisa survive dan ya ini adalah satu fakta hukum yang kami hadapi. Setelah kami menyampaikan ini, kemudian kami juga menyampaikan, eee, bahwa kami tidak pernah mendapatkan teguran secara tertulis ya, surat teguran mengenai, kewajiban kami untuk dikukuhkan sebagai PKP. Itu tidak ada dan juga kami juga karena awam ya, kami berusaha membaca dan kami menemukan ada satu kondisi di hukum, yaitu prinsip lex superior derogat legi inferior, yang artinya hukum yang diutamakan adalah hukum yang lebih tinggi. Maka Undang-Undang Nomor 7 yang disahkan oleh Pak Presiden RI yang terhormat Presiden Joko Widodo ya, yang sudah pasti disepakati, disetujui oleh semua anggota DPR RI, oke, itu hanya bisa disanggah oleh undang-undang yang di atas, yaitu Undang-Undang Dasar 45, kemudian keputusan MPR, TAP MPR. Nah, di bawah itu sudah tidak lagi. Ini adalah satu prinsip hukum yang dianut di Indonesia. Kemudian juga juga ini kita sampaikan ke pemeriksa pajak, semua kita jabarkan, ada perdebatan, mereka berusaha counter dan kita langsung membuat tagline kita adalah wajib pajak dengan sangat-sangat simpel hanya meminta kepada pemeriksa, tunjukkan pasal mana yang menunjukkan bahwa yang menuliskan bahwa untuk wajib pajak yang PKP-nya diperoleh secara sukarela, permintaan sendiri, itu dapat dikenakan denda 5 tahun. Kami hanya meminta pasal mana, pasal nomor berapa, di undang-undang apa gitu, yang menunjukkan hal seperti ini. Nah, ini juga tidak ditunjukkan oleh pemeriksa dan malahan penjelasannya itu muter-muter, ya kita juga karena ada di ruangan mereka, keputusan ada di mereka dan mereka tetap bersikeras ke posisi mereka dan membuat wajib pajak itu didenda. Jadi uang ratusan juta itu bagi mereka mungkin hanya angka ya, tapi bagi wajib pajak itu bayangin jika, kita membayar dengan menangguhkan gaji karyawan tuh bagaimana respon dari karyawan semua. Nah, ini yang kita juga pasti publikasi ke karyawan, ini yang kejadian di negeri Wakanda ini. Ini loh Pak, Pak Fungsiawan, Pak Widodo. Jadi sebagai wajib pajak yang awam di perpajakan, tapi mudah-mudahan kita berusaha untuk memenuhi semua peraturan perundang-undang di Indonesia. Yang kita paham, undang-undang di Indonesia kan tidak hanya mengenai undang-undang perpajakan, masih ada undang-undang lainnya semua ya, yang tanpa izin ini, izin itu juga nggak bisa operasional gitu. Jadi usaha kami yang sekian tahun tuh kok kesannya itu kalanya itu hanya gara-gara, aksi dari sekelompok petugas pajak yang tidak mau tahu gitu, bahwa undang-undang itu wajib dibaca apa yang tertulis, bukan menggunakan penafsiran sendiri. Nah, penafsiran orang kan beda-beda ya, Pak, ya. Jadi, saya rasa dan saya yakin ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 harmonisasi eee, peraturan perpajakan sebagai bagian dari Omnibus Law itu memang dibentuk, memang dibuat dan disahkan oleh Presiden RI kita ini untuk menegakkan peraturan secara tertulis dengan cara dibaca, bukan dihayal, bukan disimpulkan, bukan diasumsikan. Itu, Pak, mudah-mudahan jelas ya, Pak, ya? Oke, sabar Pak, tenang Pak, tenang Pak. Oke, Pak, mohon maaf, boleh saya, simpulkan lagi, yang kena itu adalah pajak 2019 dan 2020 kah? Atau hanya 2019 atau hanya 2020? Yang sedang pemeriksaan 2 tahun di 2 surat pemeriksaan yang berbeda, dan sekarang yang sudah pembahasan akhir 2019. Jadi jika ini ditetapkan, sudah pasti 2020 juga kena. Oke, berarti yang sedang ribut sekarang adalah yang pembahasan akhir untuk hasil pemeriksaan SPHP 2019? Iya, Pak. Oke, yang 2020 masih berjalan? Iya, Pak. Oke.
Kemudian yang Bapak maksudkan PPN tadi itu denda yang 500.000 iya kan? Enggak, Pak. Langsung dihitungkan, Pak, dari penghasilan dari penjualan dari wajib pajak itu langsung dihitungkan 10%, kemudian dikurangi 80% gitu, Pak. Oke, berarti yang dimaksudkan Bapak itu PPN-nya itu adalah PPN yang sehubungan dengan, Undang-Undang Cipta Kerja ya? Iya, Yang yang pajak masukan pedoman 80% itu ya? iya, Pak. Nah, apakah ada denda yang 500.000 itu? Ada denda 500.000, Pak. Hanya Berarti satu kali. 500.000 satu kali doang? Iya, Pak. Padahal kan ini 12 bulan? Yang sisanya 12 bulan. Oh, oke Omsetnya yang dihitung adalah omset setahun, tapi kalau untuk denda 500.000 itu hanya satu kali. satu kali, oke. Jadi dia kenakan yang pedoman Undang-Undang Cipta Kerja 80%, terus kena denda lagi dong? Iya, kena denda lagi, ada sanksi administrasi lagi, kemudian Hmm, denda lagi. oke Dan oke. dasar hukum adalah pasal 13 ayat 2. Hmm, oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, menurut WP, menurut wajib pajak nih, kalau PKP jabatan, oke lah lu tarik mundur 5 tahun. Tetapi kalau PKP-nya kami sendiri berniat baik sukarela, harusnya tidak mundur 5 tahun dong. Betul ya? Baik. Betul ya, Pak? Iya, Pak. Nah, menurut pemeriksa, nggak begitu. Menurut pemeriksa, mau PKP jabatan ataupun non PKP jabatan, tetap kami akan tembak 5 tahun belakang. Begitu ya? Iya, Pak. Nah, oke. Thank you, Pak. Ini sudah kita tangkap ya. Jadi coba nih, saya sih cuma moderator ya. Saya serahkan pada senior nih, Pak Widodo dari Intak Indonesian Tax Care. Bagaimana Pak Widodo pandangannya terhadap kasus ini, Pak? Iya, 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 iya. Ini memang ini apa ya? Ini Pak Awan, kalau Intak kan melihat bahwa pajak itu masih diartikan target, Pak. Ini dampaknya. Jadi kalau kita bicara pajak, itu melelahkan. Sebenarnya bukan hanya di kita, tapi juga di petugas-petugas pajak juga saling apa ya, mereka itu juga melelahkan, Pak. Saya tahu lah di dalamnya itu. Jadi bahasa target inilah yang akhirnya menyasar kemana-mana gitu. Jadi pemeriksaan itu kan kalau kita lihat dari definisinya adalah mengumpulkan data, kegiatan, segala macam yang tujuannya untuk menguji kepatuhan gitu. Sebenarnya kalau sudah patuh ya sudah selesai gitu. Bukan mencari-cari kesalahan. Ini yang terjadi kalau kalau saya lihat gitu. Jadi kalau lihat dari penyerahan itu kan dari 4,8 ya. Iya Pak Joni ya. Awalnya dari 4,8 dia belum belum PKP kan. Betul kan? Kemudian Iya, Pak. tahun 2019 sudah lebih dari 4,8. Jadi yang menjadi dasar adalah PKP, Pak. Jadi tidak bisa pajak itu dikenakan kalau belum PKP. Nah ini yang terjadi, si WP ini tahun 2019 belum PKP, dan mulai mendaftarkannya 2022, Pak. Dan itu sudah menjadi PKP. Jadi terutangnya PPN ini, dipungutnya ini sejak 2022, tidak berlaku surut, tidak backdated gitu loh. Ke 2019 ke belakang itu tidak bisa, kecuali jabatan. Nah ini kan kalau memang penetapannya lebih dari 4,8 dia belum mendaftar, maka kantor pajak yang akan menetapkan. Tapi kan di sini saat 2019 sudah lebih dari 4,8, si si WP ini belum mendaftar karena tidak paham mungkin. Banyak masyarakat yang tidak tahu tentang harus mendaftarkan PKP. Itu yang terjadi. Nah, kalau tidak mendaftarkan, maka bisa secara jabatan dari kantor pajak. Tapi di sini WP sendiri tidak mendapat penyuluhan, tidak mendapat yang namanya informasi. Jadi fungsi pembinaan di sini saya lihat nih gagal nih. Jadi akhirnya pada saat didaftarkan 2022, ini orang pajak akhirnya mengenakan di 2019. Padahal Pak Awan, kalau dikenakan di 2019, itu sudah selesai sebenarnya.
Sebenarnya kan pengusaha itu PKP atau tidak, itu kan yang rugi siapa? Yang rugi kan pengusaha sendiri. Kenapa? Karena dia harus harus apa? Menanggung beban PPN. PPN itu 2019 sudah dijadikan biaya di penghitungan penghasilan kena pajak gitu loh. Kalau itu dikenakan 2019 padahal dia bukan PKP, itu jadi malah aneh, jadi salah. Karena dia kenanya nanti double itu. Secara beban pajaknya dia sudah dikenakan, dibiayakan, sedangkan di 2019 dia kena lagi. Nah, pajak masukannya bagaimana itu? Yang sudah dibebankan biaya, itu kan harus tanggung sama dia gitu. Jadi bahasanya sebenarnya PKP atau tidak, sebenarnya bukan sebenarnya yang rugi pengusaha itu gitu loh. Negara tidak dirugikan di sini, gitu loh. Jadi kalau misalkan dia sekarang dikenakan lagi, ya itu tidak adil. Terus terang itu tidak memenuhi aturan yang ada karena pasalnya tidak ada. Sekarang kalau kita balik, misalkan zaman 2019 dia memungut PPN, kan bahasanya sekarang dikenakan pajak karena dia tidak memungut. Sekarang kalau kita balikin 2019 dia memungut PPN, salah karena dia belum PKP. Problemnya PKP atau belum gitu loh. Memang dalam undang-undang dikatakan kalau dia lebih dari 4,8 wajib PKP. Jadi dia belum boleh mungut PPN, dia harus PKP. Tapi saat dia belum PKP maka dia tidak boleh mengenakan PPN. Masalahnya di situ. Nah, sekarang diperiksa, dia tidak bisa kalau dikenakan PPN gitu loh. Karena dia tidak bisa menerbitkan faktur di 2019 karena belum PKP. Kalau dia memungut PPN, dia salah, pidana itu. Gitu loh. Jadi saya pikir ini sebuah masalah yang apa ya, dalam hal ini penyelenggara pajak harus berpikir karena ini berdampak pada kepatuhan, potensi kesadaran masyarakat gitu. Jadi sekali lagi saya katakan pajak ini bukan target, tapi pajak ini adalah kepatuhan, keadilan. Dengan sistem self assessment ini, dengan presiden seperti ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat, kepatuhan, potensi kepatuhan gitu loh. Pengusaha ini kan sudah habis ya konsentrasinya untuk bagaimana mengembangkan usaha gitu loh. Jadi jangan lagi mereka harus benar-benar detail paham pajak. Karena mereka tidak akan paham pajak itu. Jadi jangan sampai sampai apa pajak ini membuat jadi susah gitu bagi pengusaha. Pajak ini harus mendukung dunia usaha gitu. Jangan terus dicari-cari terus kesalahan ini. Lah itulah gambaran saya bahwa secara aturan ini tidak boleh dikenakan seharusnya. Gitu loh. Oke, mantap Pak, Ya. thank you. Ya saya juga nangkap, poin dari Pak Widodo ya, dari Intak bahwa, kalau emang PKP-nya kita sukarela, ya harusnya niat baik gua dihargai dong. Kok malah dimundurin ke 5 tahun gitu ya, kok diperlakukan sama dengan mereka yang jabatan gitu Pak ya. Iya, iya, Oke, iya. eee, kita tangkap Pak, thank you Pak Widodo. Ini buat masukan buat Pak Joni juga nanti sudah siap-siap ke pengadilannya Pak ya. Jadi, saya mau tanya nih Pak ya, by the way buat teman-teman yang baru nonton, yang mungkin baru nonton sekarang, di tengah-tengah video ya, kasih tahu dulu kepada Anda semua, ini maksudnya negeri Wakanda ya guys ya. Tetapi kita pakai hukum di Indonesia, karena di negeri Wakanda itu hukumnya mirip-mirip dengan Indonesia, gitu ya. Nah, saya mau tanya nih Pak Joni, waktu kejadian pembahasan akhir itu Bapak merekam nggak? Tidak, Pak. Dan Oh kita tidak ya? sampaikan ke pemeriksa kita tidak merekam, iya. Oke, lain kali Pak, Bapak mesti merekam Pak. Jadi kalau perlu di-live-kan Pak ya, supaya, oknum-oknum ini bisa kita viralkan Pak ya, supaya mereka ini, tentu saja kita viralkan ke medianya Instagram-nya Wakanda ya. Supaya apa? Supaya mereka ini bisa dikenal oleh masyarakat ya, supaya masyarakat tuh tahu orang-orang seperti ini nih bagaimana perilaku mereka gitu Pak. Terus kalau Bapak tidak merekam, apakah mereka merekam? Saya tidak tahu, Pak, mereka merekam atau tidak. Oh, mereka tidak memberitahukan kalau mereka merekam atau tidak merekam? Tidak, Pak, tidak memberitahukan. Oke, kalau gitu saya nyatakan bahwa pemeriksaan ini sudah cacat, Pak, ya. Kenapa cacat? Karena ada SE 12 tahun 2016 bahwa, DJP-nya Wakanda ini ya, mewajibkan, pemeriksa pajak itu merekam pembahasan akhir. Dan rekaman itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berita acara atau,
semua pembahasan akhir itu, risalahnya itu tidak terpisahkan dengan yang namanya perekaman, pembahasan akhir gitu, Pak, ya. Kalau dia tidak ada rekamannya, atau dia tidak memberitahukan perekaman, maka itu sudah cacat prosedur. Cacat prosedur, Bapak langsung tembak aja nanti, langsung gugat ke pengadilan pajak, Pak. Langsung gugat bahwa pembahasan akhirnya tidak sah, oke. Kenapa tidak sah? Karena melanggar SE ini. Nah, gitu, Pak. Itu salah satu poin yang bisa Bapak ajukan ya, karena kita tidak boleh bertindak melawan hukum ya. Para oknum-oknum atau terduga oknum ini, melakukan pembahasan akhir tetapi tidak pakai hukum. Sudah ada hukumnya dia tidak lakukan, yaitu pelanggaran, Pak. Nah, kemudian saya mau tangkap tadi Maaf Pak Awan, ya, Pak, nomornya coba diulang Pak, mungkin biar jelas. SE SE berapa Pak? SE 12 tahun 2016, Pak. Oke, Nah, oke, SE heeh. itu adalah penegasan lagi terhadap, tata cara pemeriksaan. Di dalam tata cara pemeriksaan sudah ada mengatur bahwa yang namanya pembahasan akhir itu harus direkam melalui audio video oleh pemeriksa pajak dan dia tidak perlu izin kepada, BP, dia cukup memberitahukan kepada WP. Nah, ya itu ditegaskan oleh SE ini, gitu. Dan di SE itu ditegaskan bahwa, perekaman audio visual adalah, sesuatu yang tidak terpisahkan dengan risalah hasil pemeriksaan. Kalau ada risalah tapi tidak ada video, maka cancel. Nah, itu menurut saya ya, tapi nanti kita buktikan di pengadilan. Satu Kemudi satu lagi saya mau tanyakan, itu kan mhm, banyak di kantor, KPP Wakanda ini dilarang, itu beda, itu hanya khusus untuk perekaman, yang SE 12 ini? SE 12 itu hanya untuk pertemuan pembahasan akhir, Pak. Pembahasan akhir ya? Hanya pembahasan akhir. Tetapi kan, saya berargumen kalau pembahasan akhir yang diminta untuk transparan, tentu saja semua rangkaian pemeriksaan juga harus transparan dong, Iya, kan begitu. iya, Nah, iya, tapi itu iya, pendapat saya ya, kalau KPP Wakanda tentu saja dia punya keinginan sendiri yang kita nggak bisa bingung, kita bingung juga. iya, iya, iya. Oke. Nah, sekarang kembali ke Pak Joni. Tadi kan katanya pemeriksa pajak mengenakan PPN 2019 adalah, dikarenakan 2018-nya omsetnya sudah di atas 4,8, betul, Pak, ya? Iya betul, Pak. Tetapi apakah ada hasil pemeriksaan yang mengkonfirmasi bahwa omset 2018 melebihi 4,8 M? Tidak ada, Pak. Ini Jadi, pemeriksaan perdana, Pak. kan ini pemeriksaan 2019. Iya, Dia kenakan PPN gara-gara tahun sebelumnya Anda sudah seharusnya PKP, kan begitu? iya. Dasarnya apa dia bilang bahwa 2018 tuh Anda sudah punya omset lebih dari 4,8 M? Hanya menggunakan data dari SPT tahun 2018. Oh, apakah SPT 2018, si WP ini mengakui dia punya omset lebih dari 4,8 M? Iya, Oh, sudah terlanjur berarti. Ini OP atau badan ini, Pak? badan. Badan ya? Saya pernah punya punya klien begitu ya, saya pernah punya klien begitu, dia melaporkan SPT lebih dari 4,8 M, dia tidak PKP, jadi karena nggak ngerti aja gitu. Terus saya komplain kepada, AR gitu. Ini karena Bapak nggak edukasi kita sih, semestinya kan kalau kita lapor lapor begitu kan langsung ketahuan harusnya PKP, kenapa nggak diedukasi, kenapa PKP nanti-nanti tiba-tiba gitu. Jadi salah salah kita juga, tapi salahnya KPP juga karena tidak tidak ada penyuluhan, tidak ada itu ya, pemberitahuan seperti itu. Akhirnya kita yang kena nih, kita yang kena jadi mesti bayar PPN dengan pedoman 80% ditambah sanksinya lagi. Nanti bakal keluar tuh, Pak, bakal ada tuh denda yang 500.000 tuh, Pak, 500.000 tuh 1 tahun 6 juta pasti keluar tuh nanti, kita tungguin aja. Oke, Ya tapi dasarnya apa tuh Pak? 500.000 orang dia bukan PKP kok. Dia kan belum belum wajib untuk melapor gitu. makanya ini saya kena, Pak, klien saya kena dan sedang saya gugat ke pengadilan. Nah kalau dia mungut kan Oke. salah malah itu. Betul, makanya kita bikin bikin, gugatan kita bilang, kita kalau mungut masuk penjara. Lah Penjara kenapa itu pidana. Iya, ken nggak bisa mungut artinya kan terbitan faktur. Orang belum betul PKP kok. Nggak betul. masuk akal tuh, nggak bisa begitu. Nah, klien saya kena, Pak, klien saya. Kena dikenain Eee, 500.000. Ya kita gugat ke pengadilan, nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, terus kembali ke Pak Joni. Berarti kan, ini sudah PHP, berarti sudah ada risalah kemarin, Pak, sudah beres? Sudah kami tanda tangani, tapi hanya WP saja yang tanda tangi. Dari pihak pemeriksa semua belum tanda tangan. Oh, oke. Apakah Bapak mengajukan QE? Tidak, Pak. Ada ditanyakan dan kami tidak mengajukan QE, Pak. Oke, berarti Bapak sudah langsung persiapan ke pengadilan? Iya,
Oke oke. Jadi, saya sih cuman informasi aja, selain kita bisa masukin ke gugatan kan, gugatan untuk menggugat prosedurnya, kita juga lanjut keberatan, jadi bisa bertahap nih, barengan nih. Gugatan masuk, keberatan juga masuk. Nah, kalau keberatan masuk kan ke arah Kanwil, nanti ditolak dan kita akan masuk ke banding pengadilan pajak. Nah, di samping itu, Bapak bisa mengajukan gugatan ke Petun, ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, apa bedanya Petun dengan pengadilan pajak? Kalau pengadilan pajak kan kita mempermasalahkan suratnya, surat, nanti SKP-nya kan. Kalau Petun, kita bisa mempermasalahkan tindakan faktualnya. Tindakan faktualnya, contohnya dia tidak mengedukasi atau dia, sewenang-wenang, itu bisa digugat ke Petun, gitu. Nah, jadi Oke, nanti Pak. langkah-langkah Bapak bagaimana selanjutnya nih, Pak Joni? Ya, setelah mendengarkan ini kami akan coba tempuh, kami akan menghargai hukum yang ada di Indonesia, kami akan mengajukan keberatan dan sekalian juga mengajukan gugatan. Hmm, oke. Kalau menurut Pak Widodo gimana, Pak? Nanti gimana langkah-langkahnya dari wajib pajak nih, Pak? Ya, tentu saja prihatin ya, karena gini ya. Jadi ini harusnya apa ya, menjadi masukan. Jadi kalau kalau ini memang tidak sesuai dengan undang-undang, aturan, ini harusnya ada semacam apa ya? Jadi jangan para petugas pajak ini mengenakan tanpa beban gitu loh. Karena ini masalah ya wajib pajak kan hanya mengenakan keluar SKP, sedangkan ini kan dampaknya luar biasa bagi pengusaha. Ratusan juta, bahkan mungkin yang miliaran juga banyak yang kena. Bayangkan itu pajak itu bisa 10% sendiri dari omset kan kalau kalau ininya. Jadi kalau menurut saya harus ada perbaikan gitu loh. Karena ini akan berdampak kepada masyarakat. Masyarakat ini nanti akan melakukan semacam apa ya, semacam perlawanan pasif gitu loh. Jadi perlawanan pasif ini masyarakat itu sudah apa? Takut, momok, menakutkan pajak ini. Ini yang harus dipikirkan. Memang ini tidak akan terjadi atau dampaknya tidak terasakan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang ini sangat mengerikan. Nah, ini siapa yang akan menjadi tanggung jawab atas atas permasalahan ini nantinya gitu loh. Jadi pemerintah dalam hari ini harus harus peduli untuk bisa memperbaiki. Seperti ini kan kalau kita ambil contoh 349 triliun itu kan sebuah kasus yang sampai sekarang tidak jelas. Dan Ibu Menteri mengatakan bahwa bahwa ini sudah kasus ini orang-orang yang sudah ada yang pensiun, sudah meninggal, sudah semakin ruwet gitu loh. Akhirnya siapa yang tanggung jawab? Ini duit rakyat gitu loh. Jadi jangan jangan sampai ini dibiarkan begitu aja, banyak korban. Ya sudah kalau kamu memang ini, pokoknya saya akan kenakan, kamu terserah mau mau gugat, mau keberatan, mau apa itu urusan kalian. Jadi jangan jangan seperti itu loh gitu loh maksud saya. Karena ini akan sangat mahal biaya kosnya gitu loh. Kosnya apa? Yaitu potensi kepatuhan masyarakat. Masyarakat itu akan takut. Dan kalau masyarakat itu takut akan menyembunyikan 30 berapa, 35.000 petugas pajak atau 40.000 lah, nggak akan mampu untuk mengejar apa akan mengawasi wajib-wajib pajak, nggak akan mampu. Jadi kesadaran ini yang harus dijaga gitu. Jadi kalau memang petugas pajak mengejar, kejarlah yang melakukan kecurangan, penggelapan, memang yang nakal-nakal gitu. Kan fungsi kantor pajak itu tiga. Pertama, melakukan fungsi pembinaan. Yang kedua, fungsi pemungutan pajak. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Nah, fungsi pembinaan ini yang tadi dikatakan Pak Awan sebagai edukasi ini nggak jalan gitu. Lebih banyak apa? Masyarakat itu disampaikannya tentang apa? Berita-berita peraturan yang setiap hari semakin rumit, semakin ruwet gitu loh. Jangankan wajib pajak, jangankan pengusaha, konsultan-konsultan aja bingung tentang pajak gitu. Kita kita bingung gitu loh. Kayak tadi Pak Awan, oh ini bisa melakukan gugatan. Saya terus terang ya juga, oh iya iya gitu loh. Artinya begitu rumitnya untuk mencari keadilan gitu loh. Gitu loh maksud saya. Harus keberatan, keberatan PTUN, ke PTUN ke pengadilan pajak, ke apa, macam-macam gitu loh. Nah ini kita kita duduk di sini, ini cuman apa? Coba tolong
dalam hal ini presiden untuk pedulilah siapapun ini. Kita mencari keadilan gitu loh. Kita bukan melawan gitu loh. Kita setuju dengan pajak oke, tapi bukan bukan begitu caranya gitu loh. Jadi tolong pajak ini jangan semata-mata target, tapi keadilan semua dilanggar gitu loh. Hak-hak masyarakat ditutup semua gitu loh. Berapa kosnya kita untuk mendapatkan keadilan ini? Nah inilah ini yang harus saya sampaikan. Jadi ini kalau bisa jangan berhenti sampai di sini, tapi merupakan upaya-upaya mencari keadilan sebagai kontrol atas oknum-oknum yang terus menekan masyarakat. Begitu Pak Awan, terima kasih. Oke, luar biasa. Thank you Pak Widodo, thank you banget. Jadi Pak Joni, terakhir nih Pak, dari Bapak bagaimana harapan Bapak terhadap, ya terhadap pemeriksa pajak ini atau terhadap reformasi pajak ini bagaimana Pak sebagai warga negara, sebagai orang yang berhadapan langsung dengan petugas pajak? Suaranya nggak ada Pak, mohon maaf, suaranya. Oke, Oke, gini Pak, ketika kita memutuskan untuk menjadi pengusaha, tantangan terbesar kita, ancaman terbesar kita itu adalah apa? Pasar, gitu. Bagaimana menghidupkan perusahaan, bagaimana menciptakan lapangan kerja, gitu. Bagaimana kita itu bertahan di tengah gempuran produk-produk impor yang notabene itu banyak yang tanda kutip yang legalitasnya diragukan gitu. Itu tantangan kita yang paling besar. Bagaimana kita harus cari permodalan, menggadaikan aset kita itu untuk dapat dana, kemudian yang kita juga nggak suka dengan riba juga mau nggak mau juga jadi terlibat dengan riba. Itu adalah tantangan kita yang paling utama. Kemudian kita harus menghadapi eh, buruh yang belum tentu itu ideal dengan kondisi kita, ya. Nah, kemudian ketika kita dengan semua badai yang ada ini, tiba-tiba di 3 tahun berikutnya, ini bukan 3 tahun lagi loh, ini udah 4 tahun, ini udah 5 tahun berikutnya loh. Di 5 tahun berikutnya, kita dengan segampang itu ditunjuk bahwa kita salah dan tidak sanggup ditunjukkan pasal apa yang kita langgar. Itu nggak ada pasal, itu jelas loh, jika jika di peraturan lalu lintas tidak pakai helm, oke, itu apa yang dilanggar, pasalnya apa, itu jelas. Poin-poinnya apa itu jelas. Nah, di Undang-Undang Tenaga Kerja itu juga jelas gitu. Di Undang-Undang mengenai perizinan perusahaan, mengenai limbah, itu semua jelas. Silap kita melanggar, pasti pidana, pasti sampai ke Polda, ya kan? Tapi ini pajak yang 5 tahun, jangankan yang 5 tahun ya, kadang kita 3 bulan yang lalu kita sarapan apa kita juga udah nggak ngeh ya, apalagi ditanya ke Pak Widodo ya maupun Pak Awan ya, Bapak ada simpan nggak tiba Pak sarapan tiga bulan yang lalu? Nggak usah ngomong 5 tahun yang lalu Pak. Nah itu, oke. jadi tolong ya ketika eh, dan apakah apakah ini namanya keadilan? Apakah seluruh keluarga besar dari, saya nggak yakin loh jika pemeriksa kita itu keluarga besar mereka itu semua juga 100% patuh. Tapi walaupun itu kami nggak peduli, kami hanya ingin patuh. Kami mendaftarkan diri sebagai sukarela. Kemudian ketika bisnis yang satu ini udah mulai goyang, kami pun eh, kami pun mencoba cari solusi lain, membuat yang lain lagi, dan itu juga langsung kita PKP-kan. Nah, ini adalah sesuatu yang bagi kita juga, loh ini kok seperti ini 5 tahun loh. Ini kalau tanya bayar pakai apa juga kita juga udah nggak paham ini bakal bayar pakai apa. Yang jelas paling gampang itu karena ini udah bulan 2 kan, bayar ya pakai pakai inilah. Otomatis ada hak orang yang, ada hak masyarakat yang harus kita korbankan gitu. Hak pekerja yang harus kita korbankan, Pak. Itu karena kan yang namanya perusahaan itu cash flow. Kan tidak mungkin, Pak, kita meminjam ke bank, menambah pinjaman untuk bayar sesuatu yang seperti ini. Yang udah pasti kita akan sambil sambil kita mencoba perlawanan hukum yang kita sendiri nggak ngerti, Pak. Ini nanti ujungnya seperti apa. Yang kata orang, nggak usah melawan. 99% itu nggak akan bisa menang karena kita melawan hukum. Itu yang selalu disampaikan oleh masyarakat. Nah ini Pak, ini sebagai mungkin satu kesempatan untuk curhat ya Pak ya. Karena kalau untuk perlawanan kita bukan siapa-siapa, kita hanya warga negara.
yang nggak memiliki kekuatan suaka apapun. Jadi bagaimana kami melawan, Pak? Kami nggak pegang apa-apa, Pak, gitu, Pak. Kami hanya pasrah menjalani 5 tahun kena, 5 tahun kena gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan dari Pak Awan melalui pajak, kemudian juga dari Pak Widodo, dari Inta itu bisa memberikan solusi. Saya yakin, Pak, bukan kami saja di Indonesia ini yang kena ini. Bukan kami saja, Pak. Saya yakin, Pak. Karena ini sepertinya sudah terpola, Pak. Itu, Pak. Mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk curhat di negeri Wakanda. Wakanda forever. Oke, thank you Pak Joni. Jadi kita terima kasih atas curhatnya dan semoga para pejabat, masih mau mendengar ya. Oke, untuk closing statement Pak dari Pak Widodo bagaimana Pak? Mungkin bisa infokan, closing statement buat kita semua nih Pak. Sorry belum unmute Pak, ke-unmute. Belum suaranya Pak belum ada. Oke, sorry, maaf. Jadi saya pikir begini ya, pajak ini kan hanya bagian kecil ya dari sebuah sistem bisnis. Dari yang tadi dikatakan Pak Joni itu bahwa pengusaha itu harus berkompetisi, masyarakat itu harus nyaman. Jadi pajak ini kenapa menjadi momok gitu loh. Jadi seolah-olah ini pajak ini menjadi bagian daripada sebuah peran gitu loh. Ini yang harus menjadi perhatian gitu loh. Nah, kalau saya bisa mengusulkan ya, kebetulan saya juga dulu pernah membuat tulisan agar Menteri Keuangan harus membuat semacam unit gugus tugas, unit unit satuan tugas, task force, yang nantinya itu bisa menampung keluhan-keluhan masyarakat gitu. Karena pelaksanaan di lapangan ini sangat-sangat, kalau menurut saya sangat liar lah bahasanya demi target gitu loh. Jadi pelaksanaan ini masyarakat sendiri tidak berdaya gitu. Kalau memang target itu diperuntukkan bagi para pengemplang, orang-orang yang curang, monggo silakan. Tapi banyak masyarakat-masyarakat yang baik, yang patuh, yang ini malah kena semua gitu loh. Semakin patuh bukannya semakin ini, tapi kok makin kena pajaknya ini makin besar gitu loh. Tolong kepatuhan ini diapresiasi. Kalau perlu berikan semacam semacam setelah diperiksa keluarkan semacam kategori pengklasifikasian. Oh ini patuh, oh ini tidak gitu. Sehingga kalau nanti dia diperiksa lagi, kalau dia tidak patuh atau melakukan semacam kalau di rapot itu merah, itu nggak apa-apa, tekan aja itu. Tapi jangan semua masyarakat itu menjadi sasaran semacam dikriminalkan gitu. Kalau menurut saya ini yang harus jadi perhatian dari pembuat kebijakan ini gitu loh. Karena mau dibawa kemana? Pajak yang terus ditekan seperti ini. Karena kalau terus ditekan, maka ini akan hancur ekonomi kita, pengusaha kita, potensi kita gitu loh. Pajak ini selalu bicara, pajak dikenakan atas selisih lebih. PPN, pajak pertambahan nilai, dari nilai tambah. Jadi tidak bisa dikenakan semuanya. Pajak penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis, kan gitu, bla bla bla. Jadi selalu mengambil selisih lebih. Jadi jangan sampai perusahaan atau masyarakat ini takut, perusahaan menjadi bangkrut, menjadi kolaps dan lain sebagainya. Itu yang harus dihindarkan. Dan ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Terima kasih. Itu masukan saya, Pak Awan, Pak Joni. Oke, siap. Thank you Pak Widodo, thank you Pak Joni. Kita berharap kasus ini bisa segera selesai dengan baik ya. Dan mohon kalau ada waktu lagi, di waktu lain boleh Pak diceritakan lagi bagaimana kelanjutan kasusnya. Buat Pak Widodo juga terima kasih buat Intak ya sudah berkontribusi banyak bagi negeri ini. Lain kali kalau ada kesempatan boleh kita jumpa lagi Pak, membantu sesama ya masyarakat ya. Ya, ya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu ya, Intak ini adalah, Indonesian Tax Care, bisa membantu teman-teman semua untuk menghadapi kasus pajak juga ya. Dan jangan lupa kita masih mau promo bukan promo ya, buat teman-teman yang belum bisa download ini ya, di video geser sebelumnya, kita mengikuti KPP Taman Sari, dilarang merekam di wilayah WP ya. Hanya untuk, eee
persamaan hak di depan hukum. Oke, terima kasih Pak Widodo, terima kasih Pak Joni, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih semuanya Pak. Makasih semua, makasih Ya, thank Hari. you.